memperkenalkan diri, nama saya Nikomang Sri Ayu Niastri, Unit Kerja SD Negeri 5 Brambang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Hamsanwadi. Nomor induk mahasiswa 230501040015. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa video praktik pembelajaran tematik di kelas 5 SD Negeri 5 Brambang dengan materi pokok ekosistem subtema 3 keseimbangan ekosistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk, Tria Siti. Terima kasih. Nah, anak-anak coba. Masih ingat anak? Dapur PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, luar biasa anak-anak ya. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita
anak-anak ya. Pernah nggak anak-anak membaca buku atau cerita itu ada kata-kata yang sulit yang tidak anak-anak pahami? Pernah? Pernah. Itu kata-kata tersebut kita kan nggak pahami anak-anak apa. Kadang-kadang kita mencarinya di mana anak-anak? Di internet ya. Nah, karena kita ke sekolah tidak membawa HP dan media itu, kita mempunyai kamus besar bahasa Indonesia. Nah, lagi sebentar kita akan mencari kata-kata atau kosakata baru yang anak-anak tidak tahu artinya di dalam kamus ya. Itu. Dan Ibu bertanya, apakah tadi anak-anak sudah sarapan? Sudah. Ada yang nggak sarapan tadi? Berarti semuanya sudah sarapan. Terus bagaimana kalau kita nggak sarapan biasanya anak-anak? Terasa sakit. Nah, apalagi anak-anak kurang makan gitu dan lemas, tidak ada energi untuk beraktivitas. Nah, pada pagi hari ini kita juga belajar tentang itu anak-anak ya. Kita akan belajar tentang rantai makanan. Proses makan dan dimakan anak-anak ya. Nah, kita akan belajar itu rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Sudah siap anak-anak belajar? Sudah. Kalau sudah, silahkan buka bukunya anak-anak. Buka pada halaman 100 ya. Di sini juga Ibu sudah sediakan bahan ajar anak-anak ya, dan juga di sini sudah ada isi teks anak-anak ya. Silahkan anak-anak baca. Bergiliran membacanya ya, dari kelompok 1 dan 2, 3 dan 4 anak-anak ya. Coba kelompok 1 dulu membaca dengan keras. Apa isi dari teks yang Ibu berikan ya? Baca yang keras, yang lain mendengarkan juga ya, sambil mengikuti membaca ya. Yang keras ya Pak. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri ini dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energi dinamakan karnivora. Nah, sudah dengar anak-anak? Lanjutkan dengan kelompok 2. Melanjutkan membaca. Yang keras ya. Perhatikanlah gambar-gambar di atas. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Lanjut sekarang di kelompok 3. Lanjutkan membaca. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ya, lanjut di kelompok 4. Setiap orang makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Satu, produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Dua, konsumen adalah makhluk hidup yang tergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Tiga, decomposer atau penyuplai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Enam, pengolahan makanan untuk organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Iya. Ada nggak beberapa kata-kata yang sulit di sana anak-anak? Ada yang belum anak-anak pahami artinya ya. Nah, itu dapat anak-anak cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, lagi sebentar untuk bagikan. Nah, untuk memantapkan lagi materinya, Ibu mempunyai video anak-anak ya. Silahkan anak-anak saksikan di depan. Perhatikan video yang Ibu tampilkan. Sahabat cerdas, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini.
jenis simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup pada gambar tersebut. Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyebutan. Gambar kedua, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Gambar ketiga, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komersialisme. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya pada gambar tersebut, terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan padi. Terjadi juga persaingan antara ular dan burung eek. Dan anak perhatikan tadi videonya? Sudah. Nah, sekarang coba ibu tanya anak-anak. Dari video yang sudah anak-anak saksikan tadi, apa yang disampaikan dalam video tersebut tadi? Siapa yang tahu anak-anak? Apa tadi? Tentang apa? Simbiosis. Ada berapa dari simbiosis? 3. Apa saja anak-anak? Siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, Bu. Ya, coba Yunda. Betul anak-anak? Betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk Yunda. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu simbiosis mutualisme? Angkat tangannya. Saya, Bu. Coba Sri. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Betul anak-anak? Betul. Yang kedua, simbiosis komersialisme. Siapa yang bisa anak-anak? Ya, coba Hadi. Simbiosis komersialisme hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak lainnya. Contoh, Ya, kemudian yang ketiga, simbiosis parasitisme. Ya, coba Marta. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang merugikan salah satu pihak. Iya, yang dirugikan adalah salah satu pihak. Contohnya anak-anak siapa tahu? Ya, coba Karin. Serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga dan tumbuhan berbunga, anak-anak. Itu salah satu contohnya ya, yang simbiosis mutualisme. Kemudian ada lagi simbiosis komersialisme. Yang satunya itu makhluk hidup lainnya itu diuntungkan, kemudian yang satunya lagi tidak dirugi maupun tidak untung. Contohnya apa anak-anak? Bisa Raka coba? Hiu dengan ikan kecil. Hiu dengan ikan kecil. Tadi juga ada ya, ikan remora ya. Hiunya diuntungkan karena apa anak-anak? Iya, dia diuntungkan. Iya, parasitnya dan sebagainya di kulit hiunya itu ya. Dan yang ketiga terakhir, parasitisme. Makhluk hidupnya yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Anak-anak. Contohnya apa tadi?
jaring makanan dalam sebuah ekosistem? Bisa. Sudah siap anak-anak? Siap. Nah, sebentar Ibu akan bagikan anak-anak LKPD belajar dengan kelompoknya, ya, berdiskusi, berkolaborasi dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah. Sudah siap? Sudah. Sebelumnya, biar lebih konsentrasi, kita tepuk dulu anak-anak ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya. Pertama yang harus anak-anak perhatikan adalah petunjuk dan langkah-langkah dari pengerjaan LKPD-nya. Ya. Di sana silahkan dibuka anak-anak. Sudah Ibu sediakan sebuah bacaan ya. Anak-anak mencari 5 kata yang tidak anak-anak pahami kosakata barunya ya. Nah, di sini juga Ibu sudah sediakan kamus anak-anak ya. Di sini silakan anak-anak cari bersama dengan teman kelompoknya. Cari artinya di kamus ya. Silakan. Kemudian yang kedua coba anak-anak perhatikan. Yang kedua, anak-anak membuat jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Di sana Ibu sudah sediakan beberapa gambar hewan dan tumbuhan. Silahkan anak-anak gunting hewan tersebut ya, gambar hewan tersebut. Kemudian anak-anak tempelkan pada kertas A3 menggunakan lem dan anak-anak beri keterangan ya. Bagaimana anak-anak siap? Siap. Silakan keluarkan juga gunting dan lemnya anak-anak ya. Ini Ibu sudah sediakan kertas A3, nanti anak-anak tempel. Sudah. Silahkan bekerja dalam
Nama saya Arya. Nama saya Catur. Kami akan mempresentasikan kosakata baru. Kosakata baru yang pertama, rantai makanan, artinya makan, dimakan. Karnivora, artinya konsumen yang memakan hewan atau daging. Omnivora, artinya pemakan hewan maupun tumbuhan. Konsumen, pemakan produsen. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Kemudian kami akan mempresentasikan ekosistem hutan dan tropis. Nomor tema jaring makanan. Jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan dan tropis. Ya, bisa dibacakan dengan keras, yang lain perhatikan. Yang pertama, Rumput dimakan tikus, kemudian bisa juga dimakan kelinci, yang keras nak. kemudian bisa juga dimakan kambing. Ya, langsung ya. Kemudian kambing dimakan harimau, kemudian harimau dimakan singa, kemudian elang dimakan singa, singa dimakan elang, ular dimakan elang, kemudian kelinci dimakan kucing hutan, kemudian tikus dimakan kucing hutan juga, dan tikus dimakan burung hantu, dan juga burung hantu dimakan ular. Coba perlihatkan ke teman-temannya anak-anak, bagaimana? Ada yang nggak yang bertanya? Ya, Bu. Sri Astuti ingin bertanya? Ya. Iya, silahkan. Apa perbedaan kucing hutan dan harimau? Oh iya, pertanyaan temannya. Apa perbedaan kucing hutan dan harimau di sini ya? Kenapa ya? Karena kucing hutan adalah hewan liar yang ada di hutan, sedangkan harimau adalah hewan buas. Katanya kucing hutan itu adalah hewan liar, ya. Kemudian harimau ini termasuk hewan liar juga, termasuk dalam golongan hewan buas. Ya. Bagaimana Sri Astuti? Bisa diterima jawabannya? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa, silakan duduk. Selanjutnya coba kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Aris. Nama saya Adi. Nama saya Fitriani. Nama saya Repa. Nama saya Ulan. Di sini kami akan membacakan kosakata baru. Yang pertama, konsumen. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Jaring-jaring makanan kumpulan dari rantai makanan. Decomposer atau pengurai, organisme terakhir dalam rantai makanan, organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat organik. Ya, lanjut. Simbiosis komersialisme, hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak lainnya. Rantai makanan, hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya saya akan membacakan tentang jaring-jaring makanan. Yang pertama, rumput dimakan belalang dan juga bisa dimakan kupu-kupu dan kelinci. Kemudian belalang juga bisa dimakan oleh tikus dan juga bisa dimakan oleh katak. Kemudian kupu-kupu juga bisa dimakan oleh katak dan capung. Kelinci juga bisa dimakan oleh serigala, elang dan ular. Tikus dimakan oleh ular dan dimakan oleh elang dan dimakan oleh serigala. Katak bisa juga dimakan oleh ular. Kupu-kupu bisa dimakan oleh katak dan juga capung.
Ulat juga bisa dimakan oleh elang. Serigala juga bisa dimakan oleh elang. Elang mati, pangkalnya membusuk, diuraikan oleh pengurai. Iya, elang mati itu diuraikan oleh pengurai. Bagaimana penampilan kelompok 1 anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Tahu Ya, Arya. kenapa di situ kok di ekosistem padang rumput nggak ada ulat? Ulat? Bagaimana katanya nggak ada ulat? Boleh saya buat jaring-jaring makanan tidak isi ulat. Iya, boleh katanya ada ulat, tapi yang dibuat oleh kelompok 1 di sini tidak diisi. Bagaimana Arya, bisa diterima jawabannya? Bisa. Ya, kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Ya, silakan duduk. Sangat luar biasa anak-anak ya, sudah bisa menemukan kosakata baru dan mencari artinya di kamus, serta anak-anak sudah bisa tadi membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, untuk mengingat kembali materi, sekarang Ibu ada permainan
betul semua ya. Bahkan ada teman anak-anak ini paling panjang menjawab ya. Mungkin tadi paling menyimak penjelasan Bu Guru dan videonya paling semangat ya. Lihat ini ya, luar biasa Marta. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ada pembelajaran yang anak-anak belum pahami? Enggak. Ada yang sulit? Tidak. Bagaimana, sudah paham semua anak-anak? Sudah. Nanti anak-anak bisa lanjutkan di rumah lagi belajarnya ya. Nah, sekarang untuk penutupnya, ingat anak-anak di rumah belajar lagi. Besok kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Belajar nanti di rumah dan jaga kesehatan semuanya anak-anak ya. Lagu penutup dari pertemuan kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu daerah anak-anak ya. Siap? Silakan berdiri anak-anak. Silakan duduk anak-anak. Bagaimana anak-anak, bersemangat? Besok kita lagi lanjutkan pembelajaran yang kedua. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, maka untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup juga dengan doa. Ya, silakan Sri Astuti untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.